1, video pengenalan lapangan persekolahan. Bersama saya, Raden Hazarul Irsyad Bersamsi selaku mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video PLP1 ini dibuat sebagai laporan pelaksanaan PLP1 yang mana PLP1 ini dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi telekonferensi Zoom. Mengingat situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kami melaksanakan PLP1 ini secara luring, saya bersama 3 orang rekan saya melaksanakan wawancara di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Khairat Condet, Jakarta Timur, dengan 3 orang narasumber, yaitu Bapak Cahya Darmanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, juga Bapak Raditya Nugroho SPD selaku Guru Bahasa Inggris, dan tidak lupa Fatima Azahra selaku alumni SMPIT Al-Khairat Angkatan 2020. Berikut cuplikan videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk membiasakan peserta didik dalam berperilaku baik, SMP Al-Khairat itu mengedepankan prinsip dasar yaitu pengembangan akhlak Islam. Jadi untuk aspek-aspeknya sangat diperhatikan, mulai dari cara ibadah, cara berinteraksi, hingga cara-cara yang sangat dasar ya, seperti cara makan, cara masuk WC, cara bercermin. Di situ sangat diperhatikan. Bahwa pedomannya udah ada ya dari agama kita Islam, udah ada cara-caranya dan kita tinggal mengaplikasikannya. Jadi kalau untuk dasar ibadah, agar siswa sudah terbiasa melakukan hal baik, kita biasanya sebelum melakukan pelajaran, kita melakukan sebuah ibadah yang dinamakan morning prayer. Jadi morning prayer itu adalah ibadah pagi hari yang diawali dengan sholat duha, dilanjutkan dengan doa duha, lalu dilanjutkan dengan membaca Quran dan wirid-wirid yang telah dipilih. Jadi untuk ruhaninya di SMP Al-Khairat itu sudah terisi melalui morning prayer. Dan juga pada saat masuk KBM atau kegiatan belajar mengajar itu siswa sudah diberikan semacam pembiasaan bahwa interaksi itu di sekolah boleh berinteraksi asalkan ada batasnya antara pria dan wanita. Interaksi berbicara boleh, namun sentuhan langsung di SMP Al-Khairat itu sangat dilarang, bahkan ada sanksinya. Dan gak cuman KBM, di SMP Al-Khairat juga pembiasaan baiknya adalah siswa dan siswi SMP Al-Khairat itu telah dibiasakan untuk sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Jadi kita mengusahakan diawali dengan ibadah dan diakhiri dengan ibadah. Seperti itu sih kegiatan sehari-hari dalam membangun kebiasaan baik di SMP Al-Khairat. Struktur organisasi sekolah ya seperti adanya petinggi yang terdiri dari kepala sekolah, lalu ada 2 wakil bidang kurikulum dan wakil bidang kesiswaan, dan kepala sekolah itu diawasi oleh dua bidang, yaitu pengawas dari SMP yang diketuai oleh Yayasan Miftahul Khairat, dan yang kedua diawasi langsung oleh pengawas dari dinas. Dan untuk sistem organisasi di SMP Al-Khairat juga tidak lupa untuk adanya sebuah komite sekolah, yaitu perkumpulan dari orang tua murid yang bantu dalam ikut serta membangun SMP Al-Khairat ini. Dan juga ada beberapa aspek-aspek koordinasi ya, seperti koordinator agama, terus penanggung jawab lab dan penanggung jawab perpustakaan. Ada juga penanggung jawab UKS dan juga Esko. Seperti di SMP lainnya juga sih, cuman kalau di sini
kita ada satu pengawas, yaitu pengawas langsung dari yayasan Miftahul Khairat sendiri, yang itu adalah yayasannya yang menaungi SMPT Al Khairat. Kalau organisasi interkulikuler pasti ya OSIS. Kita ada organisasi OSIS yang seperti biasa ada ketua, sekretaris, bendahara, dan berbagai macam bidang. Terus kalau dari ekstrakurikuler itu kita ada organisasi pramuka. Namun di sini yang membidangi itu langsung guru-guru. Jadi ada guru-guru yang bertanggung jawab di bidang pramuka. Terus ada juga yang bagian keputrian. Jadi di sini kita ada yang namanya keputrian, yaitu upgrading di bidang putri yang dilakukan untuk mempererat silaturahim atau mempererat ukhuwah, dan juga untuk memberikan sebuah pelajaran baik secara rohani maupun secara soft skill dari putrian tersebut. Dan juga ada juga organisasi seperti futsal. Terus ekstrakurikuler lainnya ada basket dan juga tari saman khusus perempuan. Baru itu sih yang ada di SMP Al Khairat. Jadi kalau sebuah seremonial seperti seremonial wisuda ya, karena terkendala dari PSBB, jadi pada saat tahun lalu akhirnya SMP Al Khairat sepakat untuk meniadakan seremonial wisuda, namun kita mengadakan perpisahan secara online. Perpisahan ya lebih singkat lah dibandingkan wisuda yang begitu padat acaranya. Jadi kita alihkan ke yang namanya perpisahan. Dan juga untuk kegiatan kayak upacara yang biasanya dilakukan setiap Senin, itu terpaksa kami tiadakan. Dan tiadakannya itu pada saat 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kegiatan seremonial Hari Proklamasi itu diadakan secara online, dan itu yang upacara hanya guru-guru, pegawai yang ada di lapangan dan sesuai protokol kesehatan. Murid-murid hanya bersikap tegak di rumahnya masing-masing dan mengikuti instruksi yang berada di lapangan. Untuk sebuah rapat guru, rapat komite yang tadinya kita secara luring ya mau nggak mau kita adakan secara daring. Jadi rapat-rapat tuh baik antar guru komite atau petinggi dengan komite itu dilakukan secara daring. Seperti itu sih. Kalau karakteristik siswa sih sebenarnya banyak ya jenis-jenis karakternya gitu, tapi ya mayoritas sebenarnya karakternya sih umum sih ya, maksudnya ya aktif, terus juga udah apa ya, sebenarnya karakter anak SMP, karena saya di SMP kan ya, SMP itu sebenarnya lebih unik ya karena dia baru masa puber kan gitu. Yang anak-anak kelas 7 kan dia baru masa puber gitu, sementara anak kelas 9-nya juga kayak lagi perpindahan ke menuju remaja juga kan. Nah, jadi sebenarnya memang butuh treatment khusus sih untuk mengendalikan karakter mereka yang kadang-kadang tuh terlalu ekspresif, tapi juga apa ya, belum ini masih childish lah gitu, childish tapi pengen ekspresif gitu. Nah itu sebenarnya kalau yang saya rasain tuh seperti itu gitu, karakter anak-anak tuh seperti itu. Jadi dia aktif tapi memang kadang-kadang aktifnya tuh lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Jadi paling perlu diarahin aja sih, keaktifannya mereka tuh lebih diarahin gitu. Kalau karakternya kayaknya lebih ke situ deh. Cara untuk mengimplementasikan peraturan itu ya diterapin aja sih sebenarnya sehari-hari ya gitu.
Nah, kalau misalkan ada yang melanggar atau tidak berjalan sesuai dengan aturannya, ya pertama sebagai guru pasti ada peneguran dulu ya, pasti ada peneguran dulu, kita tegur secara baik-baik, misal yang apa, yang sederhana, misal baju pada keluar gitu, atau mereka udah misalkan istirahat masih pada jajan, nah itu sih lebih ke peneguran ya. Semisal ada masalah, misalkan ada anak yang mempunyai masalah, ya palingan di situ ada peran guru BK sih ya, untuk dia mungkin cari tahu gitu, ada masalah apa sebenarnya sama si anak, sampai berdampak ke misal belajarnya jadi males atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan peraturan yang sederhana sih, kita lebih ke dia udah ditegur aja gitu. Kalau memang dalam kasus penegurannya itu masih terulang lagi, ya baru tuh mungkin ada beberapa treatment khusus tergantung sama anaknya gitu. Ada yang selesai dengan ditegur selesai gitu. Ada juga yang memang perlu dipanggil gitu. Dipanggil itu dalam artian diajak ngobrol, ini sebenarnya kamu nih kenapa dan lain-lain gitu. Nah, mungkin dari situ bisa ketemu tuh jalan tengah. Ya, kadang-kadang terlibat jadi seksi-seksi di acara tersebut. Jadi panitianya gitu. Aku sempat ikut basket, terus sama Arabian Club gitu. Sama OSIS. Kesimpulannya adalah, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Khairah memiliki fokus dalam pembentukan karakter, penanaman nilai Islam, serta kompetensi kepemimpinan di seluruh mata pelajaran maupun aktivitas keseharian siswa, terbentuk dalam 3 program unggulan, yaitu tahsin tahfiz Quran, pembiasaan doa bersama dan sholat berjamaah, juga leadership. Demikian video PLP 1 ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.